Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Materi Matematika MI, Bapak Fuadila Ali Sofyan, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual. Pada hari ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan topik operasi bilangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Hilya Sania beserta 3 rekan saya, Dora Otari, Dina Oktasari, dan Gita Juliana. Selanjutnya adalah penyajian materi. Materi pertama yaitu A. Penjumlahan. Penjumlahan adalah cara menemukan jumlah total dua bilangan atau lebih. Tanda tambah dalam penjumlahan menunjukkan bahwa bilangan-bilangan di penjumlahan ini memiliki beberapa teknik. Teknik pertama yaitu penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan bukanlah termasuk topik yang terlalu sulit diajarkan di sekolah dasar. Akan tetapi dalam mengajarkannya, guru harus menggunakan media pembelajaran yang benar, agar siswa dapat membangun dan menemukan sendiri teknik penyelesaiannya. Berikut contoh soal penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Hitung penjumlahan di bawah ini. 24 ditambah 32 sama dengan 56. Di sini terdapat dua cara. Yang pertama cara panjang, yaitu puluhan diletakkan di bagian kiri dan satuan diletakkan di bagian kanan, sehingga menjadi 20 ditambah 30 sama dengan 50, 4 tambah 2 sama dengan 6, dan 50 ditambah 6 sama dengan 56. Jadi 24 ditambah 32 sama dengan 56. Begitupun dengan cara pendek. Angka 24 sejajar dengan angka 32 diletakkan sesuai bentuknya, di mana 2 yang merupakan puluhan dan 3 yang juga merupakan puluhan diletakkan sejajar ke bawah. Sedangkan angka 4 yang merupakan satuan, begitu pula dengan angka 2 yang merupakan satuan, diletakkan sejajar ke bawah, kemudian dijumlahkan menurut satuan masing-masing. 2. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Mengajarkan penjumlahan dengan teknik menyimpan tidaklah semudah mengajarkan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari penjumlahan dengan teknik menyimpan adalah penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Berikut contoh soal. Hitunglah penjumlahan di bawah ini. 35 ditambah 47. Satuan ditambah dengan satuan, puluhan ditambah puluhan. Jadi untuk satuan, angka 5 ditambah angka 7 sama dengan 12. Untuk puluhan, angka 3 ditambah angka 4 sama dengan 7. Dikarenakan angka 5 ditambah 7 sama dengan 12 ada dua angka, maka tidak boleh langsung ditulis hasilnya di bawah angka 5 ditambah angka 11, karena merupakan tempat satuan. Sehingga ditulis salah satu angka tersebut yaitu yang menunjukkan angka satuan berupa angka 2. Dan angka 1 merupakan angka puluhan, sehingga angka 1 diletakkan di atas angka puluhan. Kemudian hitung berdasarkan urutannya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Tak lupa menambahkan simpanannya. Jadi hasil penjumlahan dari 35 ditambah 47 adalah 82. Selanjutnya, pengurangan. Pengurangan adalah proses atau cara untuk mengurangi. Pengurangan ini mempunyai dua teknik. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam. Pengurangan tanpa teknik meminjam bukanlah termasuk topik yang terlalu sulit untuk diajarkan di sekolah dasar. Sama halnya seperti penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Terdapat pada contoh soal, yaitu seorang pedagang mempunyai beras 5.874 kg. Beras itu terjual 4.651 kg. Berapa kilogram beras yang belum terjual? Penyelesaiannya, terdapat dua penyelesaian, yaitu yang pertama cara bersusun panjang. 5.874 sama dengan 5.000-an ditambah 800-an ditambah 70-an ditambah 4 satuan dikurangi 4.651 sama dengan
4 ribuan, ditambah 6 ratusan, ditambah 5 puluhan, ditambah 1 satuan, sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1 ribuan, ditambah 8 dikurang 6 sama dengan 2 ratusan, ditambah 7 dikurang 2 sama dengan 2 puluhan, ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 3 puluhan. Jadi hasilnya 1 ribuan ditambah 2 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 3 satuan, jadi 1223. Jadi tepung terigu yang belum terjual adalah 1223 kg. Adapun cara bersusun pendek. Langkah-langkahnya, satuan dikurangi satuan, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Puluhan dikurangi puluhan, yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Ratusan dikurangi ratusan, yaitu 8 dikurang 6 sama dengan 2. Ribuan dikurangi ribuan, yaitu 5 dikurang 4 sama dengan 1. Maka 5.874 dikurang 4.651 sama dengan 1.223. 2. Pengurangan dengan teknik meminjam. Pengurangan dengan teknik meminjam termasuk topik yang sulit dipahami siswa sekolah dasar tingkat awal. Apabila siswa tidak atau kurang memahami keterampilan pengurangan dengan teknik meminjam, maka dapat dipastikan siswa tersebut akan mengalami C. Perkalian. Perkalian adalah salah satu operasi aritmatika atau operasi dasar matematika yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan berulang. Dalam perkalian ada 2 cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek ini teman-teman bisa lihat pada gambar seperti itu, dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada contoh soal. Nah, pada contoh soal cara bersusun pendek itu contohnya 6 dikali 35. Contoh soal bersusun pendek ini kita tinggal kalikan saja ke bawah seperti biasa, yakni dari sebelah kanan 5 dikali 6 30. Nolnya diletakkan di bawah, 3-nya disimpan di atas angka 3, dan 3 dikali 6 yakni 18 ditambah 3 yang disimpan tadi itu yaitu 21, jadi 210. Jadi 6 dikali 35 yakni 210. Untuk contoh soal cara bersusun panjang, kita sama pakai contoh soal 6 kali 35, yakni yang pertama itu kalikan 6 dengan satuan 5. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu tulis 30. Yang kedua, kalikan 6 dengan puluhan 3. Jadi 30 kali 6. Jadi 180. Langsung tulis 180. Setelah itu dijumlahkan 30 ditambah 180 yakni 210. Jadi 6 dikali 35 itu hasilnya 210. Nah, perkalian cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang ini menghasilkan 2 hasil yang sama. Jadi kita dapat memilih salah satu dari kedua cara tersebut, mana yang lebih mudah dimengerti. D. Pembagian. Operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Dalam pembagian ada 2 cara, yaitu pembagian bilangan sisa dan pembagian bilangan tanpa sisa. Yang pertama, pembagian bilangan tanpa sisa. Contoh, 21 dibagi 7 sama dengan. Penyelesaiannya, 21 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi ada 3 kali pengurangan, sehingga 21 dibagi 7 adalah 3. Selanjutnya adalah 513 dibagi 3. Cara penyelesaiannya terdapat pada gambar. 513 dibagi 3. Dicari perkalian yang terdekat.
5 dibagi 3, 1. 1 dikali 3, 3. Maka dikurangkan menjadi 2. 1 turun. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 3, 21. Sehingga 21 dikurang 21 adalah 0. 3 turun. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dikali 3, 3. Sehingga hasilnya adalah 0. 2. Pembagian bilangan sisa. Contoh soal 25 dibagi 7 sama dengan, jawab 25 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 4. Ada 3 kali pengurangan berulang dan tersisa 4. Jadi 25 dibagi 7 sama dengan 3 sisa 4. Selanjutnya contoh pembagian ke bawah adalah 57 dibagi 4 sama dengan, penyelesaiannya 57 dibagi 4. Cari perkalian terdekat. 5 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya 7 turun. 17 dibagi 4 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian 17 dikurang 16 adalah 1. Sehingga 57 dibagi 4 adalah 14 sisa 1. Berakhirlah penjelasan materi dari kami. Semoga teman-teman memahami materi yang kami paparkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.